Planar murah lagi nih. Apa lebih murah dari kaset PR, bro? Hei, jangan ngerusak intro lu, bro. Udah, biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Bicara soal brand Tin Hi-Fi sendiri, brand satu ini bisa dikategorikan brand yang cukup mainstream lah di kalangan audiophile. Jadi kebanyakan audiophile pasti tahu brand satu ini. Tapi untuk saya pribadi sendiri, brand Tin Hi-Fi sendiri masih agak mixed feeling ya. Kadang ada yang pretty good, ada yang pretty bad, ada yang biasa aja, ada yang decent aja. Ya jadi masih agak mixed feeling aja, belum konsisten bagus gitu, belum. Jadi untuk brand satu ini masih agak mixed feeling. Dan kali ini kita kedatangan planar terbaru dari Tin Hi-Fi yang diberi nama Dudu, D-U-D-U. Kalau di bahasa Jawa duduk bukan. Tambah K jadi duduk. Ya ini agak sedikit plesetan aja untuk nama dari inner monitor satu ini, Dudu. Inner monitor satu ini menggunakan planar 13 mm yang merupakan planar tulen ya. Jadi bukan micro planar atau planar yang bentuknya kecil gitu, enggak ya. Jadi betul-betul tulen planar satu ini. Untuk kabelnya sendiri tentu saja kabel yang dual pin 0,78 detachable yang tentu saja universal ya. Dan di paket penjualannya sendiri yang commemorative edition ada dua, ada yang standar dan commemorative. Standar itu hanya dapat kabel 35 aja, yang commemorative itu dapat dengan kabel 35 dan juga kabel USB DSP-nya gitulah, USB DSP-nya gitulah untuk paket penjualan. Dan untuk sensitivitasnya ada di 103 dB dengan impedance 32 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Sencana Audio sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, sensasi lengkap dari unboxing inner monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan packagingnya dari Tin Hi-Fi kali ini agak sedikit berbeda dengan maskot panda ya. Apakah ini baru ya? Saya nggak tahu ya, maskotnya panda ini. Master of Balance tulisan bawahnya ya. Jadi dia panda di atas skateboard gitu ya. Apakah ini memang maskot baru? Mungkin kalau kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk sensasi unboxingnya ya khas dari Tin Hi-Fi lah ya. Dengan packaging kita dapat yang kooperatif ya. Jadi di sini ada dua kabel yang USB-C dan 35 ya di paket penjualannya. Untuk kelengkapannya sendiri ada dua kabel yang tadi saya sampaikan, lalu ada inner monitor, lalu ada kabel, ada manual book, 7 pasang air tips, 6 pasang silikon, dan 1 pasang itu yang foam. That's it. Untuk paket penjualannya tidak diberikan case sama sekali dalam paket penjualan, itu sangat disayangkan banget sih. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging dari inner monitor satu ini. Memang komparatif pretty nice ya di situ ya, tapi kalau nggak ada case di angka segini juga menurut saya agak sedikit deal breaker aja sih untuk harganya. Walaupun berikan pouch aja mungkin oke lah, at least ya itu ya, itu paling minim banget tuh. Kalau udah 1 jutaan harus ada case lah minimal, karena kan bukan barang murah lah. Kalau di Indonesia 1 jutaan itu bukan barang murah sih saya bilang. Jadi memang harus diberikan case biar lebih protektif aja. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build quality-nya sendiri berbahan aerospace grade aluminium dengan housing berwarna grey steel ya. Ini bahannya yang dipakai di pesawat-pesawat gitulah intinya, yang untuk aerospace gitulah. Jadi kokoh banget ya walaupun ringan. Dan di sini ada 2 fan hole, satu di dekat markingnya ini ya di dalam, dan juga satu di bagian atasnya sini ya. Jadi ada 2 fan hole di inner monitor satu ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal ya, sama seperti housingnya berbahan aluminium sih lebih tepatnya. Dengan diameter terluar kita akan ukur ya di sini ya, sekitar 5,5 mm di situ. Ya kalian bisa lihat sendiri, dan nggak terlalu panjang-panjang banget sih ya, sedengan aja sih untuk panjangnya. Dan bisa dikategorikan juga agak sedikit miring, jadi nggak lurus-lurus banget untuk nozzle-nya ini. Dan sudah ada lipsnya kecil di sini, dan juga filternya bentuknya seperti ini. Kalau lihat ke bagian faceplate sih, dia faceplate-nya ini juga bahannya metal ya, dengan finishing yang agak berbeda ya. Finishingnya ini beras metal gitu berwarna grey steel. Ada tulisan Tin Hi-Fi-nya di kiri dan kanan, dan sama untuk desain kiri kanannya. Jadi memang di sini bentuknya agak mirip dengan T5S kalau nggak salah ya. Jadi itu agak sedikit ya kurang memberikan identitas yang wow di inner monitor satu ini. Jadi agak mirip-mirip aja sih. Rada-rada simple aja desainnya dan sedikit less effort menurut saya. Jadi memang minimalis banget untuk desainnya.
Untuk kabelnya sendiri dual pin dengan pin berbahan metal seperti ini dan sudah ada air hook yang preform transparan seperti ini. Bahannya adalah 4 strand OFC di sini dengan warna sleeving transparan coklat tua di sini ya. Kita lihat ke bagian bawah lagi chin slider dan splitternya, bahannya metal di sini. Nice ya. Dengan bagian bawah di sini adalah 4 braid ya, walaupun kecil-kecil gini ya. Twisted cable di sini. Dan bisa dikategorikan cukup lentur kabelnya, walaupun nggak terlalu tebal-tebal gimana banget. Di sini juga ada untuk cable tie-nya di sini ya. Lalu juga di sini ada jack yang mirip seperti OYD ya, tapi ini warnanya lebih grey. OYD kan lebih silver ya kalau nggak salah, ingat saya. Tapi bentuk-bentuknya rada-rada mirip ya, bukan mirip banget ya, rada-rada mirip. Bahannya jacknya metal di sini dengan straight plug 3,5 mm. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid. Untuk build dari housing-nya sendiri bahannya metal, pretty nice di situ. Tapi sayang untuk desainnya agak sedikit copy paste ya dari tin T5S kalau nggak salah itu ya. Jadi agak mirip-mirip. Jadi pada saat meet kemarin juga ada yang kebingungan ini T5S apa Dudu. Dia pikir ini T5S padahal ini kan Dudu ya. Karena memang faceplate mereka hampir-hampir mirip ya. Jadi itu memang hanya ya mungkin butuh sedikit membeda atau butuh sedikit effort lah untuk buat desainnya lebih baik lagi. Lalu bicara soal kabelnya ya oke saja ya. Dengan kabel ada 2 yang 35 dan juga DSP-nya. Fitting planar memang makin lama makin manusiawi, termasuk Inner Monitor 1 ini memiliki fitting yang bisa dikategorikan cukup normal lah. Tidak seperti planar-planar zaman dulu ya yang bentuknya aneh-aneh. Tin Hi-Fi memang belajar banyak sih dari inner monitor mereka yang pernah mereka rilis. Bicara soal fitting, menurut saya pretty nice untuk sebuah planar driver inner monitor untuk fitting dari inner monitor Tin Hi-Fi Dudu ini. Bentuknya memang bisa dikategorikan sedang aja, nggak terlalu kecil ataupun nggak terlalu besar-besar banget juga ya. Nggak sebalki-balki inner monitor planar zaman dulu ya. Bentuk-bentuk sendiri bisa dikategorikan ya cukup ergonomis untuk bahan metal ya. Untuk bahan metal, kalau resin sih kurang ya. Tapi kalau misalnya bahan metal sih masih bisa ditoleransi karena memang tidak gampang untuk proses bahan metal yang bisa ada banyak liuk-liuknya lah. Karena itu mesinnya mahal setahu saya. Dan tidak ada fin yang aneh-aneh ataupun sudut-sudut tajam sama sekali di inner monitor 1 ini. Untuk bobot bisa dikategorikan manageable karena dia menggunakan bahan aluminium ya. Jadi bukan stainless steel yang berat banget gitu. Aluminium yang aerospace grade gitulah. Jadi yang ringan tapi robust ya, kokoh banget lah. Jadinya dengan kabel yang ya bisa dikategorikan cukup ringan aja sih. Dan untuk pemakaian sendiri adalah regular fit over ear ya, seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan adhesive bawaan silikon dengan size M-nya ya, warna merah kepalanya di sini untuk jamurnya ya, tangkai jamurnya, dan ininya warna hitam untuk kepala jamurnya. Untuk kekedapan dan grip di inner monitor 1 ini menurut saya cukupan aja ya, karena ini memang bukan tipe yang super senak banget, jadi saat dipakai itu nggak terlalu nekan telinga saya, nggak terlalu bikin rasa nggak nyaman gitu ya. Jadi ya pemakaian untuk inner monitor 1 ini untuk sebuah planar sih menurut saya pretty good ya. Jadi nggak bikin fatigue banget saat dipakai dan nggak bikin cepet panas juga untuk fitting dari inner monitor 1 ini. Untuk skenario pemakaian telinga saya sih, saya bilang ini pemakaian yang nyaman-nyaman aja sih telinga saya. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor 1 ini. Fitting yang bisa dikategorikan juga akan versatile untuk sebagian besar orang. Dan mungkin untuk pemula juga akan nyaman-nyaman aja menggunakan inner monitor 1 ini ya. Karena memang nggak terlalu kaget banget kalau menggunakan yang langsung snack banget gitu, yang nekan telinga kalian gitu, mungkin agak kurang nyaman ya rasanya ya. Kalau untuk pemula ya, tapi kalau untuk biasa yang dengerin mungkin lama-lama juga akan terbiasa, dan telinga kupingnya ini juga akan menyesuaikan sih lama-lama melar alias. Jadi ya seperti itulah. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor 1 ini, arah suara dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan suara yang rada V-shape, lebih ke bright leaning ya, leaning ke bright dikit ya. Dengan arah suara yang bisa dikategorikan penekanannya ini di bagian bass dan juga upper mid range to treble region ya. Untuk di drive sendiri, planar rumus dasar tetap menggunakan dongle minimal ya, ataupun DAP akan lebih proper tentu aja. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, bagian yang paling penting kan kalian mau tahu suara dari inner monitor 1 ini. Oke, kita lanjut aja bahas. Bass dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup nampol in planar way. Untuk teksturnya sendiri masih agak kental ya planarnya, jadi kurang neutral decay dikit ya. Impact-nya nice di sini dengan punch yang cukup memuaskan, sub bass-nya juga cukup extend dan dapat rumble-nya.
Secara kuantitas sih bass yang cukup besar, tapi kurang bodinya gimana ya, jadinya agak kering dikit gitu ya jadi suaranya ya. Mungkin pengaruh dari mix semua tonalnya di sini. Kalau kualitasnya sih kelas planar, cepat bersih dan detail juga. Bass yang harusnya disukai sih, cuman lebih ke bass yang sedikit agresif daripada yang fun-fun nyantai gitu menurut saya. Untuk midnya di sini agak sedikit mixed feeling ya menurut saya, dimana male vokalnya terasa sedikit tipis dan sedikit kering juga. Jadi bukan tipe male vokal yang fun, tebel, las gitu, enggak ya. Jadi male vokal yang mainnya clarity dan detail ya, mainnya di situ dengan artikulasi yang jelas, cuman sedikit kurang dapat emosinya juga di Inner Monitor 1 ini. Oke, lanjut ke bagian female vokalnya, rada-rada ngeri-ngeri sedap di sini ya, dengan suara yang sedikit tipis dan rada agresif di sini. Pada lagu Norah Jones juga detail clear banget ya. Tapi memang bright presence-nya dan forwardness-nya menurut saya too much untuk saya pribadi ya. Dan di situ terasa ya terlalu bright aja menurut saya, dan pendapat saya pribadi agak kurang bisa dinikmati sih. Untuk shout-nya sendiri juga agak borderline sih di sini, surprisingly. Selain itu presentasi instrumennya juga detail banget, tapi nggak terlalu precise timbernya. Untuk treble-nya ini, aduh, ini sesuatu yang menurut saya agak deal breaker karena metalik banget ya. Treble-nya terkesan brighter dengan tag yang cukup mentah dan kurang kontrol menurut saya. Pada cymbal crash sedikit buat kuping sakit dan udah rana-rana agak tolil ya menurut saya. Buat yang maso-maso harusnya ya, kupingnya wajib dicoba sih ini. Buat yang maso-maso, yuk dicoba. Untuk violinnya sih so-so banget, gak terlalu rapi dan sedikit bright. Dan secara overall detail dan airy-nya somehow not bad ya di sini. Sibilance pada lagu Code Cool juga borderline di Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum tonalitas dari Inner Monitor 1 ini ya saya agak galau sih, antara B minor 1 C plus lah, antara situ lah mungkin ya. Tonalnya memang rada segmented, bass mid-nya masih acceptable ya, tapi karena memang kacau dari treble-nya mengacaukan semua spektrum bawahnya. Jadi ya mengingatkan saya seperti kaset comeback atau kaset zaman Dark Age yang mau transisi gitulah ke yang pretty good. Tapi ya I don't know, bahkan kaset PR aja mungkin lebih bagus sih. Ya don't know. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Presentasi dari Inner Monitor 1 ini adalah presentasi yang cukup serius ya, dan satu titik juga agak nyerang presentasinya. Jadi buat kalian yang mungkin ya nggak terlalu maso-maso banget ataupun nggak terlalu cari yang terlalu analytical, mungkin not for you sih. Ini mungkin untuk orang yang betul-betul cari yang ini monitornya presentasinya cukup serius, yang mungkin mau deep listening ataupun analytical listening di sebuah lagu dan mencari inner monitor memang seperti ini. Untuk timbernya dari Inner Monitor 1 ini menurut saya not the best ya, not the best, apalagi tonalnya terutama bagian treble-nya metalik banget menurut saya, not my taste. Untuk soundstage-nya dari Inner Monitor 1 ini dia terasa cukup lebar ya, dan ada kesan depth-nya serta tinggi yang oke lah. Jadi ya menghasilkan 3D yang pretty nice ya. Tapi belum sampai yang megah-megah banget, tapi sudah pretty nice banget sih. Untuk detail ya buat kalian yang memang analytical kupingnya, ini detail-detailnya pretty nice, precise banget. Tapi kalau mungkin kalian di satu sisi juga bisa terasa nyerang sih. Jadi ya itu tergantung perspektif aja sih sebenarnya. Detailnya too much information, too forward juga ya. Jadi mungkin overwhelming dengan suara yang terlalu apa ya kita bilang terlalu tajam juga ya, dan timbernya nggak terlalu pas gitu, jadi ya kurang oke lah di situ. Tapi ya overall detailnya bagus, mikro detailnya juga keluar semua. Untuk clarity-nya juga oke banget di Inner Monitor 1 ini. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini pretty nice di sini ya, dapat memisahkan dengan baik ya. Walaupun hanya menggunakan satu planar, tapi planar memiliki kemampuan di mana dia dapat memisahkan dengan baik instrumen. Separasinya juga bagus di situ ya. Itu kemampuan planar yang kelebihannya lah, karena memang transisinya cepat. Dan juga bicara soal imagingnya pretty nice. Ada kesan layering-nya ya dengan gambaran front row. Jadi agak memang kesannya maju gitu ya untuk presentasi Inner Monitor 1 ini. Dengan positioning yang bisa dikategorikan juga cukup oke lah di Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Memang kalau kalian cari detail, analytical effect semuanya, analytical factor semuanya ada di Inner Monitor 1 ini. Tapi memang kalau kalian cari yang balance, yang memang betul-betul enjoyable, yang betul-betul pas, terutama timbernya, ya mungkin kalian bisa coba dulu aja sih.
Selain kita bahas pro dan cons dari ini motor satu ini. Cons dari ini motor satu ini, menurut saya tonalnya nggak terlalu cocok. Bicara soal tonal itu subjektif ya. Menurut saya tonalnya nggak terlalu cocok untuk selera saya dan tidak terlalu balance juga ini motor satu ini. Pro-nya di ini motor satu ini ada dua kabel, jadi bisa kalian gunakan 35 dan juga DSP-nya. Tapi di sini disclaimer ya, kita menggunakan 35 aja untuk review kali ini karena memang DSP mungkin ada micin-micinnya yang bisa bikin suaranya berubah. Jadi kita memang menggunakan yang analog aja dari 35-nya. Oke. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di angka 1,3 jutaan, menurut saya masih agak over value dikit ya, dan kami berikan skor C+ saja untuk value for money dari Tin Hi-Fi Dudu ini. Ya mungkin cocok untuk kalian yang analytical sih kupingnya. Kesimpulan, in-ear monitor satu ini menurut saya, ya kalau misalnya dianalogikan dengan lagu ya, seperti lagu Sepertinya Kau Memang Dari Planet Yang Lain. Ya mungkin itu sih gambaran dari in-ear monitor satu ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai in-ear monitor satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Jangan dihujat ya, walaupun suaranya jelek.